Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezeki kita. Amin. Oke, baik. Gua hari ini mau ngebahas tentang caranya membesarkan batang ya. Penting gak sih pembesaran batang itu? Oke. Apa sih trik cara pembesaran batang itu? Ya, di sini saya melakukan ilmu Excel Brick untuk membesarkan si batang anggur ini. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Check it out. Apa sih Excel Brick itu? Excel Brick adalah gini, bahasa simpelnya aja ya. Bahasa simpelnya itu Excel Brick itu penghentian nutrisi atau pengalihan nutrisi. Sebenarnya trik ini udah ada sejak dulu ya, sejak zaman-zaman orang tua kita dulu. Dulu tuh biasanya orang tua-tua tuh kayak di tempat saya, di kampung saya itu biasanya orang tua-tua dulu tuh melakukannya di pohon, kayak di pohon pepaya, pohon jambu itu. Jadi orang tua zaman dulu tuh manggilnya disunat, iya Bu, itu disunat. Jadi dulu gua pernah gitu nanem pohon pepaya yang nggak mau berbuah-berbuah. Ya, Dek, kok pohon pepayanya nggak berbuah-buah? Nah, saya tanya, gimana Pak biar caranya berbuah? Disunat aja biar nggak tinggi, nanti juga banyak buahnya. Nah, itu pun salah satu sebenarnya ilmu trik Excel Brick juga. Ini caranya Excel Brick nih. Ini kan ada pohon Jupiter seedless saya ya. Nanti di sini saya akan melakukan trik Excel Brick juga. Nah, jadi berapa daun yang kita butuhkan di sini? Saya di sini kadang-kadang nggak tentu juga ya. Ada yang 10 daun, ada yang 15 daun juga. Tergantung kondisi parah-parahnya juga ya. Nah, jadi gini, Excel Brick tuh. Kita hitung dari daunnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita Excel Brick di sini pucuknya. Nah, Excel Brick lagi. Kita lihat dulu. Di sini juga ada. Nah, yang sulur-sulur ini kita buang aja. Karena ini memakan banyak nutrisi juga dia. Nah, ini yang udah terlalu panjang. Nih. Panjang ya, kita hitung daunnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ini 15 nih, di 15 daun nih ya kan. Ada tunas-tunas air yang tumbuh. Nah, dari tunas air ini kita satukan 1 daun saja, nanti dia akan tumbuh lagi di sini. Nah, ini juga sama, sisain 1 daun, ini 1 daun, ini 1 daun, ini 1 daun, ini juga sama. Nah, nanti di tunas air ini dia akan tumbuh lagi di sini, tumbuh, nanti kita sisakan 1 daun lagi, seterusnya begitu. Biasanya banyak yang bertanya, katanya, Om, kok setelah di Excel Brick ujung tersier saya lebih panjang daripada yang di belakang? Nah, karena apa? Nutrisi itu kebanyakan adanya di ujung-ujung sini, di ujungin sini. Jadi kalau kita hentikan di sini, nanti kita berharap ada pengalihan nutrisi di sini akan pindah ke sini ke tersier yang belum rata gitu. Di pohon trans saya juga saya akan melakukan Excel Brick nih ya, di transfiguration. Ini jenis trans yang warna merah ya, trans merah nih. Lihat batangnya udah membelah. Efek dari Excel Brick juga. Saya itu jarang gitu, bukannya jarang ya,
tidak pernah gitu membuang daun-daun yang ada di batang ini, sampai bawah pun ada batangnya. Batangnya karena bermanfaat banget gitu batang-batang ini untuk melakukan untuk manfaat Excel brick. Manfaatnya apa? Daun-daun di bawah ini untuk fotosintesis juga di sini. Oke, kita lakukan Excel brick di transfiguration juga ya. Nah, di pohon trans ini rata-rata tersiernya hampir rata semua. Nah, di sini saya pakai 15 daun di pohon trans. Nah, nanti di sini kan ada tunas-tunas air juga nih yang tumbuh. Ada bunganya. Tuh bunga. Padahal belum masuk pupuk generatif. Tapi karena di sini saya sedang melakukan fase Excel brick untuk pembesaran batang, jadi si bunga ini saya buang aja. Nih, saya buang. Ini juga saya. Ribet ya kameranya, pegangnya ribet karena cuma satu tangan. Nah, ini juga dipotong di Excel brick ini di tunas air ya, di tunas air. Ini tunas air. Ini pun sama tunas air. Kita buang. Ini kita buang juga. Nah, di sini ada lagi yang membawa calon bunga. Nih, kita buang juga. Nih, kita buang calon bunga. Ini kita buang juga. Nah, ini pun membawa calon buah juga nih, karena lagi sedang melakukan fase Excel brick. Saya buang juga nih, karena nanti akan mengganggu pembesaran batang juga ya, karena nutrisi akan tersalurkan ke calon buah-buah ini. Nanti kita juga mendapat keuntungan. Kenapa kok tunas air disisain satu daun? Nah, ini saya pernah protes di sini, ya kan, dia tumbuh lagi di sini, dia tumbuh lagi. Nah, di sini, nih di tunas air ini, nih, tuh. Nah, dia tumbuh lagi tunas airnya, membawa calon bunga lagi, nih, kurang jelas ya. Nih tuh, calon bunga lagi. Nah, nanti kita mendapatkan keuntungan pas kita pruning pembuahan. Nanti kita sisain satu mata tunas di tunas air ini, kita potong, nanti dia bakal membawa calon buah juga. Ya kan, itu keuntungan dari Excel brick. Ternyata banyak banget membawa calon bunga si trans ini ya. Nih, si transfiguration udah selesai semua. Aduh, ada yang ketinggalan. Ternyata bawa calon bunga juga, calon buah juga. Si trans nih, lupa di Excel brick nih. Aduh, sorry, udah kelihatan. Panas cuacanya. Kita buang. Oke, sekarang kita menuju ke pohon yang manikur pinjer. Kita Excel brick juga. Ini pohon manikur pinjer buah ya. Saya di sini pakai 2 sekunder, satu lurus ke sini, yang satu ke sana. Nah, di sini gue juga lakukan Excel brick. Semoga tutorial ini bisa dipahami ya. Saya buat semudah mungkin supaya bisa dipahami gitu, dimengerti. Nah, di sini juga gua sekalian update ya yang tentang perkembangan perawatan yang replanting akar
yang videonya ada kok di sini nih, ada di video yang sebelumnya. Ini perkembangan setelah 10 hari. Kita ganti ke kamera belakang aja ya. Nah, ini setelah perkembangan replanting akar setelah 10 hari. Ini tunas-tunasnya udah pada tumbuh semua. Nih. Nah, membawa calon buah juga. Nih, kita buang. Nih, kita buang calon buahnya. Oke. Ini juga membawa calon buah. Kita buang karena kita sedang pondasiin pruning ya. Nah, ini pohonnya. Ini. Saya di sini belum berani memupuk ya, karena apa? Daun-daun masih muda daun-daunnya. Nah, saya di sini hanya memakai menyiram air dari hasil cucian beras itu 3 hari sekali. Jangan tiap hari ntar ode ya. Maksudnya kita kasih jeda si pohon ini untuk menyerap nutrisi dari si air cucian beras itu. Si pohon trans ini juga umurnya baru 3 bulan ya. Ini baru 3 bulan. Kalau si Jupiter baru 8 bulan. Rata-rata pohon di tempat saya itu belum ada yang setahun. Belum ada. Si Dixon juga sama. Baru sekitar 8 bulan. Kecuali yang di manikur pinjer ya. Kalau manikur pinjer itu tadinya itu indukan yang berumur sekitar 7 bulan. Nah, 7 bulan saya grafting. Saya grafting dengan manikur pinjer. Dan ternyata karakter manikur pinjer juga dia itu benar-benar vigor. Nah, ini penampakan bahan batang si pohon manikur pinjer ya. Nih. Besarnya sudah melebihi 1 jempol saya, bahkan ini 2 jempol, ini udah gede. Ini tuh 2 jempol lah. Dan si manikur pinjer ini dulu mencapai rekor membawa calon klaster bunga sampai 43 dompol. Ini batang si Jupiter yang hasil Excel brick juga gede juga. Ini batang bogema yang udah segede jempol juga, tapi saya belum berani membuahkan ya, karena belum ada tanda-tanda dia mau masuk ke pupuk generatif ya. Dixon juga sama gede, Sinonem juga sama, batangnya gede, lebih dari 1 jempol saya. Ini si trans merah yang sudah hampir 1 jempol saya besarnya. Ini, tapi ini masih muda, sudah banyak yang membelah sini. Ini sebenarnya fase-fase Excel brick itu masih banyak ada di fase pembibitan, fase vegetatif, fase perawatan buah ada. Cuman di sini saya contoh yang untuk pembuahan nggak ada ya, jadi saya nggak berani mencontohkan. Saya jadi mencontohkan di fase vegetatif aja. Di pembibitan juga belum ada fase Excel bricknya ya. Jadi kenapa sih kita perlu atau penting banget gitu membesarkan batang? Nah, kita lihat pertanian pohon-pohon yang di luar negeri sana ya, kayak di Jepang, Ukraina, kayak yang di Jepang tuh batangnya buset, itu gede-gede semua batangnya itu. Jadi dia tuh benar-benar pembuahan itu maksimal. Jadi intinya gini, semakin besar batang, semakin besar juga kambium, semakin banyak juga cadangan nutrisi yang ada di batang itu untuk menyalurkan ke nanti calon buah-buah itu. Jadi semakin banyak cadangan nutrisi yang ada di kambium si pohon anggur ini, jadi ibaratnya gini, nanti buahnya itu nggak prematur, kayak ibaratnya, maaf ya, kayak ibu-ibu hamil, ibaratnya yang kurang nutrisi gitu, kurang gizi, ibaratnya
anaknya itu lahirnya kayak prematur gitu. Ya itu maaf itu saya ngomong kayak begitu ya, maaf ya. Ibaratnya kita ini pengertian yang mencari kata-kata pengertian yang lebih mudah aja gitu, yang mudah dipahami dan dimengerti aja gitu. Contohnya sih kayak gitu aja. Mumpung saya ada contoh buah yang kurang nutrisi, di sini saya contohkan ya. Ini jenis trans. Nih, dia tuh nutrisinya kurang karena saya tidak bisa menyuplai nutrisi secara rutin karena di situ sedang ada pembangunan rumah adik saya yang baru selesai kemarin. Jadi saya jarang menyiram memberikan nutrisi di sini. Ini pohon citrans. Jadi susah gitu mau nyiram nutrisinya karena saya tahu letak akar si trans ini ada di sini, di bawah nih lemari ini, di bawah sini. Jadi saya susah mau nyiramnya. Jadi apa yang terjadi? Jadi si buah-buah ini besarnya tidak merata. Nih, ada yang besar, ada yang kecil. Nih. Nih. Ya kan? Apalagi yang ini lebih parah. Nih. Yang besar-besar cuman kehitung ada berapa biji. Sedikit doang. Nih. Si pohon trans ini juga umurnya baru 3 bulan ya. Ini baru 3 bulan. Kalau si Jupiter baru 8 bulan. Rata-rata pohon di tempat saya itu belum ada yang setahun. Belum ada. Si Dixon juga sama. Baru sekitar 8 bulan. Kecuali yang di Manikur Pinjer ya. Kalau Manikur Pinjer itu tadinya itu indukan yang berumur sekitar 7 bulan. Nah 7 bulan saya grafting. Saya grafting dengan Manikur Pinjer. Dan ternyata karakter Manikur Pinjer juga dia itu benar-benar vigor. Jadi menurut gua Excel Brick itu trik atau ilmu yang benar-benar bermanfaat banget gitu ya. Jadi membuat pembuahan itu lebih benar-benar maksimal gitu ya kan. Misalkan kita pelihara di satu tersier. Nah di satu tersier itu ada tunas air sekitar ada 4 atau 5 gitu ya. Nanti kita pruning pembuahan, kita sisakan satu bat gitu. Nah itu biasanya di tunas air itu, di bat tunas air itu biasanya membawa bunga. Nah kenapa di Jupiter saya itu ibaratnya mencapai sampai 100 dompel. Di anggur Manikur Pinjer saya juga sampai membawa calon klaster bunga sampai 43 gitu. Nah itu jadi di tunas airnya itu banyak gitu membawa calon-calon klaster bunga gitu. Nah itulah manfaatnya Excel Brick itu. Jadi di Excel Brick juga kita jangan kebablasan ya. Kita jangan terlalu rajin, misalkan 3 hari kita melakukan Excel Brick atau 4 hari melakukan Excel Brick. Jangan, kita kasih jeda misalkan 1 minggu agar si daun dari tunas air itu tumbuh dulu gitu ya. Tumbuh dulu. Nah ibaratnya udah tumbuh daun, udah agak membesar dikit gitu, baru kita Excel Brick gitu. Jangan terlalu keseringan gitu. Ini tadi hasil Excel Brick ya. Ini bunga-bunganya saya hitung tadi ada 15 calon klaster buah, calon klaster bunga nih. Ada 15. Pernah ada sih yang chat ke saya, "Kok Om tega sih sampai ngebuang bunga yang segitu banyak?" Ya tega nggak tega gitu, ya, emang wajib dibuang. Karena kan ibaratnya gue tuh kepengen pembuahan yang benar-benar maksimal gitu ya kan. Itu sih tujuan gua. Oke, mudah-mudahan tutorial ini mudah dipahami dan mudah dimengerti ya. Saya buat sedetail mungkin supaya kawan-kawan bisa memahami cara-cara Excel Brick itu. Semoga bermanfaat ilmunya buat kalian. Oke, sekian dulu video dari saya. Saya akan update lagi perkembangan yang ada di kebun saya. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.